Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita kelas untuk menyiapkan dan berperhatian terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi rabbana wa bil Islam dinina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, dengan telah membaca doa, mudah-mudahan pembelajaran kita nantinya dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan kita semuanya diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda yang Bapak sayangi, sebelum kita masuk pembelajaran Bapak akan cek hadiran. Namun kita lihat dari kursi yang tersedia semuanya penuh, berarti semuanya hadir semua. Kita ada nggak teman-teman yang tidak hadir? Ada semua, alhamdulillah. Dengan semangat yang begitu Anda berikan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Yang masih ingat? Apa? Ayu? Oke, benar sekali. Materi kita minggu kemarin adalah tentang iman kepada hari. Oke, berbicara tentang hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat. Nah, dunia yang kita tempati ini yang sangat indah menurut kita semua, terpampang ada lautan juga ada daratan. Pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Kapan terjadi kehancuran itu? Pada hari kiamat. Begitu banyak dalam Al-Quran dijelaskan mengenai peristiwa dahsyatnya hari kiamat. Oke, dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, apa yang akan kita bawa untuk ke alam yang lebih kekal nantinya? Amal soleh. Sesuatu dikatakan amal soleh ketika kita lakukan kita mendapatkan pahala. Oke, salah satu di antara amal soleh yang akan kita persiapkan itu berkaitan dengan materi hari ini. Amal soleh yang dimaksud itu bisa berupa materi kita pada hari ini. Bisa tampak semuanya? Oke, siapa yang mau baca? Yang mau baca? Oke, Fatir, coba baca Fatir. Oke, indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Kita tadinya sudah sepakat bahwa salah satu yang akan kita bawa untuk nantinya menghadapi hari kiamat adalah amal soleh. Salah satu dari bentuk amal soleh adalah etika dalam bergaul. Nah, kita manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, tahu apa itu makhluk sosial? Oke, Latifah tahu dan apa itu makhluk sosial? Oke, makhluk yang bergantung kepada orang lain. Boleh, Raffi? Oke, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Benar, apa yang dikatakan Latifah, apa yang dikatakan Raffi. Nah, bahwa makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam artian kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, dalam rangka kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan, maka terjadilah yang namanya interaksi. Baik itu antara individu dengan individu, berarti itu antara satu orang dengan satu orang, antara individu dengan kelompok seperti yang terjadi hari ini, antara bapak dengan anda semuanya, maupun antara kelompok dengan kelompok. Agar interaksi tersebut membuahkan yang namanya kebaikan, maka haruslah dalam berinteraksi kita menerapkan yang namanya etika. Nah, sebagai penyemangat kita pada hari ini ada quotes of the day. Nah, yang mana?
Orang yang rendah ilmunya tapi tinggi akhlaknya lebih mulia daripada orang yang tinggi ilmunya tapi rendah akhlaknya. Yang kedua, jika hidup hanya sekedar hidup, kerahitan juga hidup. Tapi hiduplah dengan etika sehingga kita bisa menjadi orang yang bermakna. Jadi kalau hanya sekedar hidup, mungkin binatang bukan juga hidup. Tapi kalau kita manusia yang dibekali akal pikiran, maka dalam kehidupan haruslah kita menerapkan kehidupan yang beretika. Oke, adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bab yang ketiga ini, yang pertama Ananda mampu menjelaskan pengertian etika pergaulan yang Islami. Yang kedua, Ananda mampu mengidentifikasi jenis-jenis etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang ketiga nantinya Ananda mampu menyebutkan manfaat etika pergaulan Islami dalam kehidupan. Oke, nah kenapa kita harus memiliki etika? Ada yang tahu? Bahwa dia harus pakai etika kita dalam kehidupan. Ada yang tahu Kesya? Kenapa kita harus pakai etika? Oke, supaya orang lain nyaman bergaul dengan kita, benar. Ada yang lain? Kenapa kita harus memiliki etika? Mau coba? Raffi? Kenapa kita? Kenapa etika dalam kehidupan itu harus ada? Kira-kira kenapa? Oke, Lucy, kenapa Lucy? Antara kita dengan orang lain bisa saling menghargai. Oke, kira-kira apa akibatnya jika tidak ada etika dalam kehidupan? Tidak bisa saling menghormati. Kalau tidak saling menghormati, apa akibatnya nanti? Menimbulkan perpecahan sehingga terputuslah tali silaturahmi. Jadi itu untuk lebih dalam kita akan membahas sesuai dengan indikator yang pertama. Pengertian etika. Secara bahasa, etika adalah baik atau buruk, benar atau salah, tingkah laku dan tindakan manusia dalam kehidupan. Secara sederhana, etika juga bisa disebut sebagai tata aturan dalam melakukan sesuatu. Jadi etika itu tata aturan atau aturan dalam melakukan sesuatu. Jadi etika berpakaian berarti itu aturan dalam berpakaian. Etika berbicara berarti itu aturan dalam etika pergaulan berarti itu aturan dalam bergaul. Benar sekali. Oke, selanjutnya etika pergaulan Islami adalah aturan dalam pergaulan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ketika etika pergaulan itu adalah pergaulan yang Islami, berarti pergaulan tersebut harus sesuai aturan yang ada di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia banyak memberikan tuntunan bagi umat manusia, sehingga Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 pusaka bagi umatku yang ketika mereka berpegang teguh kepada keduanya akan selamat hidup di dunia sampai ke akhir. Apa yang dua itu? Al-Quran dan hadis. Benar sekali. Jadi etika pergaulan Islam itu bagaimana pergaulan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan aturan yang ada atau tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya jenis-jenis etika pergaulan. Jenis-jenis etika pergaulan terbagi menjadi 4. Yang pertama etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Itu juga yang sering bayar, bayarnya sama kemudian ada yang lebih kecil, tetapi sebenarnya di bawah kita. Dan yang keempat terhadap kawan bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu bergaul? Apakah sama saja atau ada batasannya? Ada batasannya. Berkenaan dengan jenis-jenis etika pergaulan, kita yang hidup di bumi Minangkabau yang memiliki falsafah hidup. Siapa tahu falsafah hidup? Mana? Oke, coba cerita. Benar sekali, adat dasar di syarak bahasa di kitabullah. Adat berlandaskan kepada agama berlandaskan kepada kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Jadi adat Minangkabau ini sejalan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita dituntut untuk beretika, begitu juga dalam adat Minangkabau. Pernah mendengar kartu nampe? Yang pertama apa itu? Kartu mendaki. Kapan kita lakukan kartu mendaki ini? Orang yang lebih tua sejalan dengan etika, yaitu
itu terhadap orang yang lebih tua. Berarti etika yang pertama ini sejalan dengan katumanan P, yaitu katumanan. Yang kedua terhadap sebaya atau sama besar. Terhadap yang apa? Katumanjata, benar sekali. Terhadap yang lebih muda, katuman turun. Oke, ada sedikit dan katuman turun. Sekarang terhadap orang jenis itu diatur dalam sumbang bulan. Sumbang bulan itu sumbang bagaul. Bisa dipahami, nah? Oke, untuk membahas jenis-jenis etika pergaulan ini, Ananda Bapak bagi menjadi 4 kelompok sesuai telah duduk pada hari ini. Oke, kita bahas langsung saja. Tunjuk ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, untuk kelompok 1 nanti membahas bagaimana etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Oke, kelompok 1 itu bagaimana etika terhadap orang yang lebih tua. Misalnya kita berbicara sama lembut atau yang lain sebagainya. Itu dibahas oleh kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 itu membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Kelompok 3 terhadap orang yang lebih muda atau lebih kecil, dan kelompok 4 nanti membahas etika pergaulan dengan lawan jenis. Oke, aturannya yang pertama, masing-masing kelompok nantinya mencari masing-masing etika sesuai dengan tugas kelompok. Berarti kelompok 1 etika terhadap orang yang lebih tua, kelompok 2 terhadap yang sama besar atau sebaya, kelompok 3 terhadap yang lebih kecil, dan kelompok 4 terhadap yang lawan jenis atau berbeda jenis kelamin. Yang kedua, nanti ada diberikan kasus. Silakan Anda scan barcode yang ada, itu di dalamnya ada kasus. Silakan Anda berkomentari kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Setelah selesai nantinya, silakan dipresentasikan di depan kelas. Oke, ini ada lembar kerja masing-masing kelompok. Silakan dituangkan di sini hasil diskusi nantinya. Ini untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Oke, silakan dibikin nama anggota kelompok. Silakan dibuat hasil diskusinya. Bapak memberi waktu diskusi selama 30 menit. Jadi penilaian di sini ada penilaian kolaborasi atau kerjasama antar kelompok, dan juga ada penilaian tentang individual, bagaimana kontribusinya terhadap kelompok. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Misalkan nanti kalau ada kendala yang ditemui, boleh mengacungkan tangan. Silakan ditanyakan dulu. Dan silakan kelompok 3 maju ke depan, kita presentasikan terlebih dahulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi hasil diskusi kali itu yang pertama ada etika pergaulan dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika pergaulan dengan yang lebih tua. Etika pergaulan yang lebih tua. Yang satu, ucapan salam. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami berjudul etika pergaulan dengan lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi
dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Dengan saya Nadifah Mazahir Novela, Saya Clara Rahma. saya Keisha Nagelaska, saya Talita Balkisri, Saya Latifah Julia Purnama. Saya Rizky Zafirudra. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nurul. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Sama halnya dengan teman cinta, kadang ada yang mencoba. Berikut contoh etika pergaulan dengan teman sebaya. Pertama, ucapan salah. Ucapan salah atau menyapa teman sebaya sebagai bentuk cara saling menghormati. Dua, bertegur sapa dan bersahabat. Tunjukkan itu wajah bersahabat. Nah, yang ketiga yaitu mencintai teman karena Allah. Etika pergaulan sesuai dengan perintah Allah. Yang keempat, menjaga sikap saling traktir, tidak membebani teman dengan barang-barang yang mahal. Yang kelima yaitu mendoakan keselamatan, saling mendoakan teman dalam kebaikan. Dan yang keenam, tidak memotong pembicaraan teman, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dalam berkomunikasi. Kasus bullying di Binus Kawasaki, motif dan kronologi dan polisi akan kasus di atas tidak sesuai dengan etika pergaulan, terutama dengan teman sebaya. Hal tersebut dapat terjadi. Baik, membacakan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dalam berdiskusi sesuai arahan atau rules yang telah diberikan dan memberikan solusi terhadap kasus-kasus yang telah disampaikan. Sedikit kita review kembali, tadi kelompok 1 berkaitan dengan etika terhadap lawan jenis, yang kasusnya adalah pembunuhan terhadap gadis penjual balon dan salah satu tersangkanya adalah bukan. Nah, dalam kehidupan Islam telah mengajarkan adanya batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya ketika ada batasan antara laki-laki dan perempuan, oke, kira-kira apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Apa kesimpulan? Apa tadi materi kita? Etika. Berarti apa kesimpulannya? Oke, Kisha, apa kesimpulan yang bisa dapat ambil dari materi kita pada hari ini? Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya tadi juga ajar yang Bapak berikan sudah ada latihan, silakan Anda kerjakan. Kira-kira ada pertanyaan dari Anda semuanya? Oke, kalau enggak, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.